with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah. Saya Fadilah Tunisa. Saya Surahmawati. Saya Muhammad Fadli. Saya Muhammad Fadil. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi sejarah Daulah Mughal. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah India. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 Masehi. Nama Mughal berasal dari kata Mongol karena pendirinya Zahiruddin Muhammad Babur merupakan keturunan langsung dari dua tokoh besar dunia, yaitu Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari pihak ibu. Sebelum berdiri Daulah Mughal, wilayah India dikuasai oleh berbagai kerajaan kecil dan Kesultanan Delhi yang pada masa itu mulai melemah karena konflik internal dan serangan dari luar. Situasi inilah yang dimanfaatkan Babur untuk memperluas kekuasaannya di India yang terkenal kaya dan strategis. Babur lahir di Fergana yang sekarang wilayah Uzbekistan pada tahun 1483. Sejak muda, ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan berambisi besar. Setelah kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia Tengah akibat tekanan bangsa Uzbek, Babur memusatkan perhatiannya pada India pada tahun 1526 Masehi. Babur memimpin pasukannya menyeberangi pegunungan Hindu Kush dan menyerang India Utara. Dalam pertempuran Panipat pertama melawan Ibrahim Lodi, sultan terakhir dari dinasti Lodi, Babur berhasil meraih kemenangan besar berkat penggunaan meriam dan strategis militer modern yang belum dikenal di India. Kemenangan tersebut menandai berdirinya Daulah Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Setelah menaklukkan Delhi dan Agra, Babur berusaha memperkuat kekuasaannya dengan menundukkan penguasa lokal seperti Rana Sanga dari Mewar. Dalam pertempuran Hanwa pada tahun 1527 Masehi, Babur tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai sastrawan, penyair, dan pecinta seni. Ia menulis autobiografi terkenal yang berjudul Babur Nama, yang menceritakan kisah hidup dan perjuangannya. Namun, masa pemerintahannya tidak berlangsung lama, karena ia wafat pada tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh putranya Humayun. Pemerintahan Humayun tidak stabil karena banyaknya pemberontakan, terutama dari Sher Shah Suri, seorang pemimpin Afgan yang berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1540 Masehi. Humayun melarikan diri ke Persia dan mendapat dukungan dari dinasti Safawi. Setelah beberapa tahun, ia berhasil merebut kembali Delhi pada tahun 1555 Masehi. Tetapi meninggal setahun kemudian karena kecelakaan. Masa keemasan Daulah Mughal. Masa keemasan Daulah Mughal berlangsung pada masa pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi, yang dikenal sebagai Akbar Agung.
Pada masa inilah Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Akbar naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 13 tahun setelah ayahnya Humayun wafat. Pada awal pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang penasihat militer bernama Bairam Khan untuk menstabilkan kekuasaan dan memperluas wilayah. Setelah berhasil menundukkan pemberontakan dan menaklukkan beberapa kerajaan besar seperti Gujarat, Bengal, Rajasthan, dan Kashmir, Akbar menjadi penguasa tunggal atas hampir seluruh wilayah India Utara. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Mughal berubah menjadi kerajaan yang kuat, terorganisasi, dan makmur. Salah satu kunci keberhasilan Akbar adalah kebijakan toleransi dan keadilan terhadap berbagai golongan. Ia menghapus pajak jizyah yang dibebankan kepada non-muslim dan memberi kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Akbar juga menikah dengan putri bangsawan Hindu, Jodhabai, sebagai bentuk diplomasi politik dan simbol persatuan antar agama. Ia berusaha menciptakan harmoni antar umat Islam dan Hindu melalui kebijakan sosial yang inklusif. Bahkan, Akbar mendirikan forum diskusi keagamaan bernama Ibadat Khana di Fatehpur Sikri, tempat para ulama dan pemuka agama dari berbagai keyakinan seperti Islam, Hindu, Kristen, Jain, dan Buddha berdialog tentang ajaran masing-masing. Dari hasil pemikiran dan perenungan itu, Akbar mengembangkan gagasan toleransi universal yang disebut Din Ilahi, yaitu ajaran yang menekankan pada moralitas, kejujuran, dan kemanusiaan tanpa membedakan agama. Dalam bidang pemerintahan, Akbar melakukan reformasi besar dengan menciptakan sistem administrasi yang efisien dan teratur. Ia membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, serta membentuk sistem pajak tanah yang adil dan terukur berdasarkan hasil panen, yang dikenal sebagai zabt system. Selain itu, ia mengangkat pejabat berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul atau agama, sehingga banyak bangsawan Hindu yang diberi jabatan penting di pemerintahan. Kebijakan ini menciptakan stabilitas politik dan meningkatkan loyalitas rakyat terhadap kerajaan. Dalam bidang ekonomi, masa Akbar ditandai dengan kemakmuran yang tinggi. Pertanian perkembangan pesat berkat sistem irigasi yang baik, perdagangan meningkat karena keamanan terjamin, dan hubungan dagang dengan bangsa asing seperti Portugis, Arab, dan Persia semakin luas. Kota-kota besar seperti Delhi, Agra, dan Lahore menjadi pusat perdagangan internasional dan kebudayaan. Akbar juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan menekankan pajak yang memberatkan serta mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pos perdagangan. Di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, masa Akbar merupakan puncak kemajuan intelektual Daulah Mughal. Ia sangat mencintai seni, musik, dan sastra. Istana Mughal menjadi tempat berkumpulnya seniman, penyair, ilmuwan, dan pelukis ternama
berbagai daerah. Lukisan miniatur Mughal, musik klasik India Islam, serta karya sastra dalam bahasa Persia dan Urdu berkembang pesat. Arsitektur juga mencapai kejayaan luar biasa dengan berdirinya bangunan megah seperti Kota Fatehpur, Sikri, Benteng Agra, dan Masjid Jama yang mencerminkan antara gaya arsitektur Islam, Hindu, dan Persia. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Akbar menjadi simbol puncak kejayaan Daulah Mughal karena berhasil menyatukan bangsa India yang multi-etnis dan multi-agama dalam satu pemerintahan yang makmur, toleran, dan beradab. Setelah Akbar wafat pada tahun 1605 Masehi, penerusnya seperti Jahangir dan Shah Jahan memang masih mempertahankan sebagian kejayaan itu, tetapi tidak ada yang mampu menyamai kebesaran dan kebijaksanaan Akbar. Oleh karena itu, masa pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan Daulah Mughal, masa di mana kekuasaan, kebudayaan, dan kemanusiaan berpadu secara sempurna di bawah kepemimpinan seorang raja besar yang bijaksana. Daulah Mughal meninggalkan warisan besar dalam bidang arsitektur, seni, pemerintahan, dan kebudayaan. Gaya arsitektur Mughal seperti Taj Mahal, Benteng Merah Agra, dan Masjid Jama Delhi menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di India. Bahasa Urdu yang merupakan perpaduan antara bahasa Persia, Arab, dan Hindi juga berkembang pesat pada masa itu. Sistem administrasi dan toleransi sosial yang diterapkan Akbar turut menjadi dasar pemerintahan di India modern. Dengan demikian, Daulah Mughal bukan hanya sekadar kerajaan besar, tetapi juga simbol perpaduan antara peradaban Islam dan budaya India yang menghasilkan warisan berharga bagi dunia. Faktor-faktor kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, pemerintahan yang lemah setelah wafatnya Aurangzeb. Para penguasa berikutnya tidak memiliki kemampuan politik dan militer yang kuat. 2. Konflik internal antar bangsawan dan perebutan tahta yang melemahkan stabilitas kerajaan. 3. Beban pajak yang berat kepada rakyat akibat pembiayaan perang yang terus-menerus. 4. Pemberontakan daerah seperti pemberontakan kaum Maratha, Sikh, dan Rajput yang melemahkan kekuasaan pusat. 5. Korupsi birokrasi dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat daerah. 6. Menurunnya kekuatan militer karena kurangnya inovasi dan disiplin, kalah bersaing dengan kekuatan asing. Dan yang terakhir, kemerosotan ekonomi akibat perang berkepanjangan dan menurunnya perdagangan. Itulah tadi paparan dari materi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.